Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, para jamaah kita jumpa lagi ya di channel Ustadz Suyandi Al-Khattab. Saya sebagai pengasuh pesantren keluarga yang sedang kita bangun saat ini di di Indonesia ini ya insyaallah. Mohon doanya. Dan hari ini ya seperti biasa kita bertemu dengan Ibu Ica ya. Ya, Ustadz. Tentu dengan pengalaman ya yang juga unik ya. Dan beliau kebetulan Allah pertemukan ya saya dengan beliau ya, beliau dengan saya melalui ujian Bu ya waktu itu Betul, ya, betul, ujian Ustadz. dan yang mediasi atau memperantarai itu lewat Kakak ya kalau tidak salah ya, Lewat Ibu Fulanah ya yang memperkenalkan. Nanti kita akan dengar sama-sama. Lagi-lagi channel ini kita sengaja buat atau media ini kita adakan tujuannya untuk sama-sama ya, bagi teman-teman yang punya permasalahan harus tetap yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala seberapa pun besar ujian dan permasalahan kita. Karena namanya orang hidup lagi-lagi ada problem, ada masalah. Ujian itu adalah seperti DNA-nya kehidupan. Jadi sudah pasti menyatu dan niscaya sunatullah kehidupan. Begitupun Bu Ica ya. Nanti kita perkenalkan mungkin secara singkat beliau seperti apa, namanya siapa, dan pertemuan dengan saya seperti apa, kemudian setelah konsultasi apa yang beliau rasakan dan ujian apa yang Allah berikan hadiah. Saya menggunakan kata-kata hadiah dengan ujian. Karena ujian itu adalah bentuk cintanya Allah Azza wa Jalla kepada kita. Karena itu bisa jadi dengan ujian sebagai penggugur dosa-dosa kita dan Allah berikan kenikmatan setelah ujian itu insya Allah. Kalau kita mau berbenah dan memperbaiki diri, makanya saya katakan ya beliau dapat ujian artinya dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Ibu Ica perkenalkan dan ceritakan mungkin bisa pengalaman Baik, Eee, Ustadz. berubah dan sampai seperti sekarang sehat walafiat gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ica, saya di sini sebagai pegawai swasta di salah satu tempat kerja di Kota Bogor, Ustadz. Jadi tepatnya 3 tahun yang lalu saya ini, divonis kanker serviks. Oh, kanker ya? Betul, kanker serviks dan waktu itu tuh, saya juga sempat yang berpikir karena nggak ada faktor turunan sama sekali sama keluarga. Jadi sempat berpikir, "Kok bisa kena kanker serviks?" Gitu kan. Nah, kalau dirunut secara medis memang, aku tuh jadi katanya kurang membersihkan darahnya pada saat setelah lahiran. Oke. Cuman kan, dilihat dari sisi lain mungkin saya tuh dulu memang tipikalnya Ustadz kalau ada masalah nih saya selalu memendam rasa kesal. Oke. Kalau saya juga Jadi memendam emosi ya? betul memendam Kesalahan kepada siapa pun kita nggak sebutkan ya, betul biar konfirmasi nggak enak ya. Artinya kepada teman, sahabat, pasangan, orang tua, betul adik, kakak itu bisa terjadi ya. betul betul Ustadz. Dan itu Bu Ica ini, ini ya termasuk yang ketika ada masalah tidak dicurhatkan. Betul, itu Ya karena salahnya saya ya Ustadz. itu nggak tepat banget ya nih, untuk jamaah ya di para pemirsa. Ketika kita ada masalah, sakit hati apapun, itu tidak baik ketika kita pendam, ya. Betul Jadi kita harus mungkin ceritakan atau adukan kepada Allah sambil curhat ya, atau mungkin ada teman yang mendampingi ya. Ya betul. ceritakan lagi apa? Jadi setelah itu mungkin saya juga kalau misalnya bisa flashback mungkin, dari segi ibadah saya yang belum maksimal Ustadz waktu itu kan. Jadi pas begitu setelah dirunut dan alhamdulillah saya didampingin sama kakak saya juga, plus kakak saya itu waktu itu bilang, "Ca udah deh, dikenalin sama Ustadz Suhendi." Iya, Masya Allah. Iya kan waktu itu masih jujur aja Ustadz masih maju mundur. Betul, Jadi masih yang ada kayaknya ada ceritanya ini. ketakutan, karena masih ada rasa ketakutan, "Ngapain sih diruqyah orang nggak kenapa-napa?" Masih mikirnya kayak Karena orang berpikiran ruqyah untuk mengusir setan ya. betul, mikirnya Padahal masih ruqyah itu syifa Al-Qur'an, kesembuhan untuk kesehatan mental jiwa juga bisa. betul, Bukan. ternyata ternyata luas ya Luas ya untuk luas. usia itu kan. Tidak ada juri gitu, tidak Betul, ada kesehatan enggak, bener bukan hanya setan setan, jin tidak gitu iya ya. betul. Nah pada akhirnya, kakak saya bawa ustadz ke rumah waktu itu ya Ustadz ya, Betul betul. bawa ustadz ke rumah, saya diruqyah dan saya baru tahu karena saya kira ruqyah tuh cuma sebatas yang ruqyah di doa-doa udah gitu. Ya, pragmatis ya, Betul, ternyata instan gitu Mas. iya, ternyata kalau dengan Ustadz Suhendi ini dirunut tuh permasalahan kita tuh apa, Observasi waktu itu. diobservasi dulu sampai 3 lembar kalau nggak salah Ustadz waktu itu. Iya. Jadi diobservasi dulu masalahnya apa, dari segi pasangan, kantor, orang tua, di situ akhirnya ketahuan lah di mana segi masalahnya dan akhirnya memang intinya balik lagi kalau saya punya kesal itu saya tidak pernah mengungkapkan, jadi selalu saya pendam masalahnya di situ dan akhirnya
ternyata betul waktu itu memang kebetulan suami saya juga lagi kerja di luar ya Ustadz. Iya betul. Jadi Ustadz telepon-teleponan sama suami saya lewat luar, ternyata dari situ Oh iya, waktu itu teleponan ya? Kali Ibu didampingin mahram keluarga besar aja ya? ya betul, Saya teleponan karena nggak mungkin betul, ketemu ya? karena suami kan kerja di luar ya. Iya betul. Nah alhamdulillahnya, setelah Ustadz telepon sama suami, akhirnya suami juga kebuka dan, cerita sama saya. Jadi selama ini saya tuh nikah jadi kita cuman sebatas yang cerita biasa aja gitu, saya nggak pernah, ngeluapin atau segala macam dan ternyata akhirnya, keluarga itu tuh penting ya Ustadz ya. Jadi komunikasi sama suami itu sangat penting. Nah Betul. dari situ kita akhirnya terbuka semua dan Apalagi separuh jiwa ya sih, betul tangan betul kita ya? betul, dan akhirnya di situ saya minta maaf sama suami saya juga Itu setuju. ikut saran Ustadz ya? Iya itu saran dari Ustadz, makanya Jadi bukan hanya searah ruqyah ya? bukan, jadi kalau Ada saran-saran banyak ya? betul, jadi kalau secara ruqyah sebetulnya Ustadz, tidak terjadi apa-apa alhamdulillahnya ya, Betul karena betul. kan biasanya kalau ruqyah ada beberapa reaksi ya. Betul betul. Kalau saya nggak ada ngerasain apa-apa, cuman memang balik lagi mungkin dari diri sayanya harus legowo dan tidak boleh memendam rasa benci sama seseorang. Itu yang saya diajarin sama Ustadz, makanya alhamdulillah terima kasih dan akhirnya hubungan keluarga kami jadi harmonis Ustadz, Oh alhamdulillah. bukan hanya sakit sembuh tapi harmonis? Betul, Kalau sakit jadi ini sembuh ya? sakitnya juga sembuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas begitu ternyata kalau dirunut masalahnya tuh itu Ustadz, karena saya suka memendam, tidak bersyukur kayak gitu kan Iya. dan alhamdulillahnya Atau perempuan saya kadang-kadang diuji, eee, ini ya dengan lisan ya? betul betul dengan ucapan kan ya Ya, Ustadz ya. celaan ya, Betul tidak bersyukur, tidak betul tidak puas pada suami. betul Akhirnya Allah uji ketika itu tadi ya Allah karena Allah sayang kepada Bu Ica, dikasihlah sakit ya. kanker itu ya. Betul betul. Tersebut Alhamdulillahnya Allah masih sakit sayangnya kanker tuh sakit, betul, bukan kayak, sakit yang lain gitu. betul yang lebih mengerikan lagi itu Iya, ada gitu yang betul tiba-tiba wafat meninggal ya ada betul kesempatan. Ya Kak, dan Allah kasih kesempatan kedua ibaratnya betul. buat Bu Ica ya alhamdulillah. Dan sekarang nggak harmonis nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari situ saya mulai menata ibadah, mulai diperkuat, lebih dekat sama Allah iya gitu kan. Yang tadinya jarang sholat malam saya jadi sekarang tuh alhamdulillah nggak pernah keputus Nah Ustaz, itu alhamdulillah. berarti, ujian atau cobaan itu bener hadiah. Kenapa? Karena tadi, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi ujian yang tidak kita sukai itu baik bagi kita. Ternyata buat Bu Ica baik, jadi tahajud kan? Betul. Yang tadi mungkin nggak tahu ya, Jadi kalau dulu masih yang mentang-mentang apa? belentang-belentong. Sunda nama ya? Iya, jadi kalau mau sholat padahal tuh kita dikasih mungkin diingetin sama Allah buat ke toilet tuh buat sekalian wudu. Tapi saya biasanya ke toilet udah balik lagi tidur. Tapi sekarang alhamdulillahnya Allah selalu ngebanguninnya suka pengen ke toilet dan akhirnya langsung wudu dan sholat gitu. Jadi alhamdulillah itu yang nggak pernah diputus. Saya ucapkan terima kasih buat Ustadz Ya, Suhendi. sekarang udah Ibu sehat dan harmonis insyaallah puasanya? Alhamdulillah Ustadz tadinya berat badan saya tuh cuman 40 kiloan sekarang udah 70 kilo alhamdulillah. Wah sehat atuh ini Ya, mah, alhamdulillah. seger buger ya? Betul, karena itu prosesnya balik lagi kitanya harus happy Ustadz gitu. Itu sih yang Jadi, saya alami. salah satu makna happy itu tadi ya, bersyukur Betul, bersyukur. dengan, pemberian Allah, bersyukur punya suami Iya ya, berdamai dengan ujian, walaupun sekarang, Bu Ica rumah tangga tadi kita bilang harmonis, jangan pikir aman-aman aja, iya, tetap minta pertolongan Allah, tetap perbaiki diri. betul betul. Jadi bukan hanya waktu sakit Iya. perbaikinya, terus diperbaiki ya. Ada lagi pesan yang kira-kira mau disampaikan Bu setelah konsultasi dengan kita waktu itu? Jadi pesan-pesannya sih buat semuanya nih, insya Allah konsultasi dengan Ustadz. Dengan Ustadz ini menjadi solusi Ustadz, menjadi Iya, solusi untuk masya Allah. teman-teman semua. Karena apa? Karena balik lagi kalau tidak ada komunikasi di antara mau itu keluarga, pasangan, itu nantinya akan menjadi masalah. Dan jangan pernah memendam, kekesalan ya Ustadz ya, Iya, jangan pernah betul. memendam Terus saya ingatkan betul ya waktu betul, karena itu nggak bagus untuk diri kita. Intinya alhamdulillah saya terbantu banget dengan, bimbingan hasil Ustadz, bersama saya dengan suami dan akhirnya saya sekarang sudah dinyatakan bersih dari penyakit Masya Allah, goiter. tabarakallah, sehat terus ya Bu Ica ya, Amin dan insyaallah. berkah dan kerjaan juga lancar. Amin. Ditunggu undangan ke kantor ya Siap. tadi. Nanti insyaallah ya, kita hadir ke kantor beliau, tadi kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan itulah, para jamaah, para pemirsa, semoga bisa bermanfaat ya channel ini. Jangan pernah menyerah ketika kita ada masalah atau problem seberat apapun ya Bu, termasuk sakit. Jadi ketika kita berserah kepada Allah dengan cara-cara yang dibenarkan ya, termasuk ruqyah syariah atau konsultasi melalui Suhendi Al-Khattab ya, Iya. itu di klinik ya, itu tentang keluarga, itu insyaallah kita bantu ya. Kita sampaikan aja kebutuhannya, nanti ketika berjodoh Allah mudahkan insyaallah akan, berikan solusi insyaallah. Demikian Wija, Iya, makasih ya sudah mampir makasih, ke channel kami. makasih. Barakallahu fikum, sehat semuanya keluarga. Demikian para jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.